Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Singosari jatuh ke tangan Jayakatwang atau Raja Gelang-Gelang. Kemudian Raden Wijaya membuka Wono yang tandus di Trik, sebelah selatan Surabaya. Disitulah Majapahit didirikan. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1293. Salah satu hal yang terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Pengucapan sumpah tersebut menunjukkan rencananya untuk meluaskan kekuasaan Majapahit dan membangun kemaharajaan hingga kemudian Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan yang menguasai Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk di tahun 1350 hingga 1389. Menurut negara Kertagama, daerah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung, Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Beberapa usaha Hayam Wuruk untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya yang pertama adalah perjalanan ke daerah-daerah. Perjalanan tersebut ditafsirkan bahwa Hayam Wuruk ingin melihat lebih dekat kehidupan rakyatnya. Kemudian beliau juga membangun hubungan yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengingat wilayah Majapahit yang cukup luas, pembangunan fisik sarana dan prasarana juga tidak luput dilakukan untuk memperlancar perekonomian. Peningkatan pendapatan kerajaan juga diusahakan dengan adanya pemungutan pajak. Di masa kejayaannya pun Kerajaan Majapahit menguasai jalur laut Nusantara yang memiliki pengaruh besar. Selain itu juga Majapahit telah menjalin kerjasama dengan Jepang. Majapahit juga memiliki pejabat tinggi di bidang kemaritiman. Majapahit menghidupkan pelabuhan penting di sepanjang pantai utara Jawa sebagai pelabuhan transit seperti di Gresik, Tuban, Jepara, Lasem, Bali, Surabaya, dan Daratan. Majapahit menyebarkan pengaruh untuk mengukuhkan menjadi negara bercorak maritim yang disegani oleh dunia pada masanya. Setelah Mahapati Gajah Mada wafat, terlebih sesudah Raja Hayam Wuruk wafat tahun 1389, Kerajaan Majapahit mulai menunjukkan kemunduran. Mulai terjadi pertentangan mengenai hak waris di internal keluarga, mengenai perebutan tahta kekuasaan, hingga terjadilah perang saudara yang disebut Perang Paregreg pada tahun 1405 hingga 1406. Perang tersebut antara Pangeran Wirawardana dengan Wirabumi. Wirawardana adalah suami dari pewaris Hayam Wuruk, Putri Mahkota Kusumawardani, sedangkan Wirabumi putra dari Hayam Wuruk bersama selirnya. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Wirawardana. Hal tersebut menyebabkan semakin melemahnya kerajaan. Pada masa pemerintahan Wikrawardana, ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa dalam kurun waktu 1405 hingga 1433. Dalam sejarah dinasti Ming menyebutkan bahwa Kaisar Qingchu setelah bertahta tahun 1403 mengadakan hubungan diplomatik dengan Jawa. Kedatangan ini menyebabkan terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara dan semakin banyak muncul kerajaan masuk ke dalam Islam. Pada akhirnya Kerajaan Majapahit tidak dapat bersaing dengan negara-negara tetangga yang telah memeluk Islam. Kerajaan Majapahit baru runtuh pada tahun 1519 Masehi ketika Patih Ulus dari Demak menaklukkan Majapahit. Penemuan jejak masa Majapahit di kawasan Sukabumi, Jawa Timur mengingatkan kita kembali bahwa dulu ada kerajaan besar di Nusantara. Saat mendengar kata Majapahit, ingatan kita mungkin akan kembali ke guru sejarah yang menerangkan bahwa Majapahit adalah kerajaan besar yang berpusat di Jawa Timur. Beberapa sumber terpercaya menyebut Kerajaan Majapahit berkuasa cukup lama, sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Namun sayangnya, hanya sedikit bukti sejarah tentang Majapahit yang bisa dijadikan kilas balik. Majapahit seperti ditelan bumi. Peninggalan bekas kerajaan tersohor ini minim ditemukan.
Lokasi persis di mana pusat kerajaannya pun masih menjadi misteri. Sebagai gantinya, Majapahit lebih banyak meninggalkan mitos dan cerita folklore. Mengingat kembali tentang Majapahit, berikut 5 fakta tentang kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Majapahit tak akan ada jika Raden Wijaya tidak membangunnya. Dia adalah pendiri sekaligus raja pertama Majapahit yang lihai dalam berstrategi. Namun siapakah Raden Wijaya dan dari mana dia berasal? Raden Wijaya adalah sebutan yang lazim digunakan untuk menyebut pendiri kerajaan Majapahit oleh para sejarawan. Namun saat dia hidup sekitar abad ke-13, kita belum mengenal istilah Raden. Nama Wijaya sendiri adalah Kitab Pararaton, adalah kitab Paraton yang ditulis sekitar abad ke-15. Dalam kitab Negara Kertagama tertulis pendiri kerajaan Majapahit adalah Dyah Wijaya. Dyah adalah gelar kebangsawanan yang merupakan cikal bakal gelar Raden. Namun nama aslinya adalah Nararja Sanggrama Wijaya sesuai dalam prasasti Kudadu yang dibuat Wijaya pada tahun 1294 Saka. Semoga menjadi teladan bagi kita semua. Gajah Mada